Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fakhri Rizky, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi Islam dalam memperkuat moral dan etika. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sedikit saya menginformasikan bahwa video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik, yang dimana dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, langsung saja kita ke pembahasan, teman-teman. Yang pertama yaitu ada urgensi moral dan etika. Seperti yang kita tahu, moral adalah prinsip yang berkaitan dengan perilaku benar dan salah yang dianut oleh individu ataupun masyarakat. Sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta benar dan salah dalam kewajiban moral dalam tindakan manusia. Nah, simpelnya begini teman-teman. Moral dan etika itu adalah sesuatu yang merujuk pada sesuatu yang bernilai, baik atau buruk, benar ataupun salah, di masyarakat dan di lingkungan kelompok. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sedikit mengenai hadis tematik, hadis tentang moral dan etika dalam berkomunikasi. Di sini saya mengambil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairu aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataupun hendaklah ia diam. Nah, ini merupakan salah satu contoh etika dan moral dalam komunikasi yang baik. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang baik dan bermanfaat. Maka jika kita tidak mampu berkata yang baik, berkata yang bermanfaat, maka hendaklah kita diam. Allah mengumpamakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa berkata baik, senantiasa berkata benar. Dan jika mereka tidak berkata sesuai dengan kebenaran dan kebaikan, mereka diam. Nah, di sini diambil hikmah atau pelajaran bahwa perkataan yang baik itu memberikan kita semakin memperkuat keimanan kita. Allah juga mencirikan orang beriman itu adalah berkata yang baik. Dan jika tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah kita diam. Selanjutnya itu ada beberapa teknik komunikasi yang efektif dalam memperkuat moral dan etika yang baik. Yang pertama itu transparansi. Nah, transparansi di sini adalah bagaimana kita berbicara dengan jujur serta membangun komunikasi yang baik antar individu atau kelompok dengan memperhatikan moral dan etika yang baik. Selanjutnya yaitu pengakuan. Pengakuan di sini adalah bagaimana kita berkomunikasi, menghormati, menghargai bagaimana lawan bicara kita, pesan kita itu sampai kepada mereka dengan rasa hormat dan penghargaan. Selanjutnya itu mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif, itu menunjukkan rasa hormat kepada mereka dan sikap empati dari kita seorang pemberi pesan atau komunikator kepada para pendengar kita. Selanjutnya yaitu umpan balik. Nah, umpan balik di sini adalah bagaimana respon kita terhadap pemberian komunikasi itu baik kepada individu ataupun kelompok, sehingga mereka merasa dihargai dan dihormati. Baik, selanjutnya penerapan. Nah, bagaimana kita menerapkan etika serta moral dalam berkomunikasi yang baik. Nah, penerapan komunikasi yang baik itu mencakup berbagai aspek. Di sini saya mau mengambil beberapa aspek saja, itu pertama aspek integritas, yang kedua empati, dan yang terakhir adalah rasa hormat. Baik teman-teman, di sini saya ada sedikit latihan soal untuk mengulang dan memperkuat ingatan kita terkait pembahasan mengenai etika dan moral dalam komunikasi yang baik. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Prinsip atau nilai yang berkaitan dengan benar dan salah adalah, nah ini baru kita pelajari tadi ya teman-teman. Prinsip atau nilai yang berkaitan dengan yang benar dan salah. Nah, tentunya teman-teman pasti tahu
Kita langsung saja jawab di jawaban moral. Jawabannya benar ya teman-teman. Ya, moral ini merupakan suatu prinsip atau nilai yang berkaitan dengan benar dan salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana sikap kita saat berkomunikasi dengan orang lain? Nah, ini bisa kita lihat optionnya teman-teman. Mendengarkan dengan baik, bersikap acuh, biasa saja, mengabaikan. Dan jika kita merujuk pada option, tentunya kita pasti mendengarkan dengan baik. Kita coba jawab di mendengarkan dengan baik. Ya, dan benar teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hadis yang meriwayatkan tentang etika komunikasi yang baik. Nah, ini baru saja saya bacakan tadi ya teman-teman. Tentunya pasti teman-teman masih ingat di hadis riwayat Bukhari dan Muslim B. Ya, jawaban saya benar teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4. Bersikap empati termasuk dalam etika komunikasi yang empati tadi merupakan salah satu contoh penerapan komunikasi yang baik di pembahasan tadi. Tentunya empati merupakan salah satu etika komunikasi yang baik ya teman-teman. Sini saya akan jawab baik. Selanjutnya soal nomor 5. Cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya sesuatu disebut. Nah, ini sedikit ya, ini dari pembahasan kita di urgensi moral dan etika. Tentunya teman-teman harus ingat dong, moral dan etika itu juga memiliki perbedaan ya. Nah, di sini pelajari baik buruknya suatu. Nah, di sini itu saya akan menjawab etika. Ya, benar. Nah, sedikit informasi bahwa etika itu lebih merujuk kepada filsafat, sedangkan moral merujuk pada nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman semua, soalnya sudah habis ya, teman-teman. Baik, di sini cukup sampai di sini saja video pembelajaran kita mengenai komunikasi moral dan etika yang baik dalam Islam. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua, terkhusus diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.